Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sahabat ya, santai dulu ya. Nanti akan saya prediksi ya 5 zodiak ya yang beruntung dalam hal asmara dan keuangan ya, asmara dan keuangan ya, 5 zodiak secara tanggal lahir juga ya, kira-kira seperti itu. Oke ya, sekarang saya santai sejenak sobatnya, seperti biasanya ya. Saya orangnya itu tidak mau keburu-buru sobatnya, santai sebentar ya. Karena saya kemarin-kemarin juga tidak upload ya, ataupun belum upload itu memang kondisi saya benar-benar menurun ya, rada payah ya, karena saking banyaknya yang konsultasi ya, sampai saya sedikit drop lah, kira-kira seperti itu. Oh iya sobat ya, tidak lupa ya, tetap salam saya ya, salam santun saya buat sahabat yang sudah bergabung di channel Ruang Batin yang jauh ya, berada di luar negeri ya. Salam ya dari saya buat kalian yang berada di Hong Kong ya. Salam dari saya buat kalian yang berada di Brunei ya, buat kalian yang berada di Taiwan, buat kalian yang berada di Singapura, buat kalian yang berada di Malaysia ya, kira-kira seperti itu ya. Tetap salam santun saya buat kalian semua yang jauh di sana ya, dan juga terlebih-lebih khusus ya, yang pastinya buat saudara ataupun sahabat saya yang sudah bergabung di channel Ruang Batin yang berada masih di dalam NKRI ya, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi, yang masih berada di dalam NKRI Indonesia ya, tetap salam santun saya buat semua kalian juga. Oke sobat ya, perlu sedikit saya informasikan ya. Ketika memang apa ya, bisa dikatakan ketika memang konsul sama saya itu harus bersabar sobat ya, karena itu akan menentukan jadwal antrian ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak bisa terburu-buru ya, saya tetap ibaratnya itu ya menurut urutannya ya, agar tidak saling berebut ya sobat ya. Biarpun masih banyak yang minta duluan, saya kan juga bingung ya, ada yang minta duluan ya, mungkin dia secara pendaftaran itu bisa dikatakan ya pertengahan atau yang di akhir lah, itu minta duluan itu ya saya kurang bisa juga untuk mendahulukan. Tetap saya berdasarkan nomor urut kan, kira-kira seperti itu sobat ya. Dan satu lagi ya, perlu saya sampaikan buat semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Sekali lagi, apapun itu ya, yang sudah pernah konsul sama saya ya, saya hanya titip pesan buat kalian semua ya, khususnya ya yang sudah konsul secara privat, secara pribadi itu, apapun itu ya, ketika itu bacaannya kartu ya, terus sistem terawang itu, sekali lagi jangan dijadikan patokan 100% benar ya. Saya tidak mengizinkan seperti itu sahabat ya. Tetapi jadikan apa ya, di bawah 100% saja lah, biarpun ada ketepatan, biarpun ada resonate yang kalian rasakan ketika saya berbicara. Nah, itu maksud saya, jangan jadikan 100% ya, tetap di bawah 100%, tidak boleh menjadikan 100% ya, kira-kira seperti itu. Dan juga ketika kalian punya keinginan dan tebakan saya memang itu bagus ya, juga mohon dimengerti ya, ataupun mohon difahami. Sekali lagi ya, itu hanya sekedar apa, terawang ataupun prediksi ataupun tebakan ya. Jadi ya itu tadi, tetap tidak boleh berharap besar sama hal-hal yang bersifat terawang ataupun prediksi ya. Tetap kita menjalankan seperti biasa ya, tidak melupakan Sang Maha Pencipta ya, dalam hal ini Tuhan ataupun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tetap ya kita larinya ke sana ya, harus selalu ingat
Yang Maha Kuasa, kira-kira seperti itu sobat ya. Memang sih kalau saya lihat ya, masalah masalah seseorang yang sudah konsul itu bermacam-macam ya sobat ya, bermacam-macam permasalahan kan seperti itu ya. Terkadang ada yang sedikit keluar dari jalur yang sudah saya tentukan ya, maksudnya pertanyaan-pertanyaan itu terkadang ada yang keluar dari situ kan, saya jadi rada bingung kan juga seperti itu gitu. Karena memang yang sudah konsul ya, yang sudah privat sama saya, alhamdulillah itu sampai selama ini memang selalu adanya suatu rasionet ya. Ketika saya berbicara general reading ya, tidak bisa dijadikan lebih berpatokan untuk dalam hal ketepatan ya, tidak bisa kalau general reading ya. Karena apa? Karena sudah terbukti banyak sekali ya, ketika saya membacakan zodiak ya dalam hal general reading ya, itu adanya suatu sukses ya. Nah, itu nanti belum tentu ketika kalian privat ataupun pribadi itu sama, apakah kalian sukses juga. Nah, itu juga belum tentu ya. Nah, bisa saja itu kebalikannya, jangan-jangan nanti kalian konsultasi privat akan terjadi kebalikannya, menemukan sinar yang redup ya, kurang adanya kesuksesan ya, kira-kira seperti itu sobat ya. Sama ketika saya membacakan general reading ya, saya mengatakan ini kurang bagus, kurang bersinar ya. Ketika kalian privat ataupun konsultasi secara pribadi itu juga sama ya, bisa saja nanti adanya sukses, adanya bersinar ya, kira-kira seperti itu. Karena masih banyak ya, saya kalau melihat komen-komen itu masih banyak kok tidak terjadi sama saya, bintangnya sudah zodiaknya sudah pas ya, terkadang tanggal lahirnya, terkadang harinya sudah pas, itu kok tidak terjadi sama saya. Ya, saya kan selalu bilang ya sobat ya, itu hanya general reading. Yang dimaksud general reading ya, ini memang saya sengaja untuk saya sampaikan berulang-ulang ya, karena sahabat kita juga banyak yang baru ya, yang bergabung di channel Ruang Batin ini banyak yang baru dan kurang mengetahui ya. Dan itu tugas saya untuk menyampaikan ya. Yang sekali lagi yang dimaksud dengan general reading itu adalah saya menembaknya itu tidak orangnya ya, tidak namanya ya, tetapi bisa saja saya menembak itu zodiak ataupun hari lahirnya ataupun tanggal lahirnya ataupun wetonnya, kira-kira seperti itu kan. Karena saya tidak tahu nama kalian, nah itulah yang dinamakan general reading. Jadi ngacak ya, itu yang saya tangkap itu ya, itu tadi yang jelas yang saya tangkap intinya bukan nama kalian. Jadi terawangan saya juga pembacaan energi dari kartu saya ini ngacak, tidak tahu kena siapa ya, kira-kira seperti itu. Yang jelas ya bisa saja kena di kalian yang sudah bergabung di channel Ruang Batin, juga bisa mengena orang di luar dari channel Ruang Batin, kan seperti itu sobatnya. Nah, ketika kalian konsul itu kan enak, yang saya tembak itu nama kalian juga lah, itu yang akan bisa mengena ya, di samping zodiak mungkin, terus tanggal lahir, terus hari, terus weton, plus nama kalian. Nah, itu akan bisa fokus, saya bisa fokus ke kalian yang sudah konsul. Itu akan bisa lebih mengena sobat ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi harap dimaklumi ya sobat ya, harap dimengerti, harap dimaklumi ya perbedaan antara general reading ya, sekali lagi general reading bersifat umum luas, sama personal ataupun privat ya, bersifat khusus ya, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Makanya ketika kalian kok tidak ada kecocokan ya, kalian ya konsul kan seperti itu, agar saya bisa tahu nama kalian ya, agar saya bisa tahu nama kalian dan menembak kalian juga kan seperti itu. Nah, ketika saya tidak tahu nama kalian, terus siapa yang saya fokuskan? Sedangkan kalau zodiak ya, kalau zodiak terus tanggal lahir ya, weton, hari, itu kan pasti banyak kesamaan ya, banyak orang yang mempunyai hampir sama ya, tidak hampir ya, semua rata-rata kebanyakan itu ada persamaan. Tetapi kalaupun nama ya, jikapun kalian mengatakan nama juga banyak kesamaan lah, tapi saya kan tahu orangnya. Nah, minim seperti itu ya. Nah, jadi bisa dipahami sobat ya, ketika kalian konsul saya tahu ya, itu ya dia kalian, nama kalian,
tanggal lahir kalian, bulan kalian, weton kalian mungkin, dan saya tahu istilahnya seperti apa wajah kalian. Nah, jadi itu yang saya fokuskan, itu kan benar-benar sudah mengena semua. Nah, itu yang saya maksud sobat ya. Jadi secara privat, secara konsul ya, itu akan bisa adanya suatu ketepatan lebih tepat lah ya. Biarpun tidak bisa 100% sobat ya. Ya mungkin bisa antara 98% ya. Kira-kira seperti itu. Kalau general saya sering mengatakan itu hanya sekedar apa ya, mungkin 80% saja sampai 85. Ya, kira-kira seperti itu. Itu loh sobat ya. Jadi tidak bisa disamakan ya. Sekali lagi, jadi tidak bisa disamakan antara general reading ya sama konsul secara privat ataupun secara pribadi. Kira-kira seperti itu ya sobat ya. Dan alhamdulillah ya sampai saat ini pun ya ketika memang ada yang konsul sama saya itu memang saya sampai bisa ya, sampai mengena ya, dan sampai saya bisa memberikan solusi buat permasalahan yang kalian pikirkan selama ini. Kan kira-kira seperti itu. Yang jelas kan sering saya mengatakan ketika manusia itu dihimpit suatu masalah, dihimpit liku-liku kehidupan, ketika kita tidak mau berusaha untuk mengubah nasib ya, nasib itu ya tidak akan bisa berubah secara otomatis ya. Nasib itu akan bisa berubah jika manusia itu mau adanya suatu pergerakan ya, mau adanya suatu perubahan, dan itu dijalankan, tidak hanya berdiam, tidak hanya berpikir, tidak hanya melamun. Nah, kira-kira seperti itu. Harus adanya suatu pergerakan untuk bisa mengubah nasib itu sendiri. Nah, kan kira-kira seperti itu ya sobat ya. Oke ya, saya akan menarik ya energi seperti yang saya katakan di awal tadi. Saya akan memberikan apa ya, judul ataupun tema ya untuk hari ini, karena kemarin-kemarin saya tidak upload karena saya benar-benar lelah, benar-benar capek, dan ada sedikit drop. Ini saja agak sedikit drop ya, agak sedikit capek lah ya. Sekali lagi ini saya ambil judul ya, 5 zodiak ya yang bakal beruntung di bidang asmara sama keuangan. Hanya dua ya, di bidang asmara sama keuangan ya. Dan ini akan saya lihat zodiak juga tanggal lahir ya, tanggal kelahiran, kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa difahami sobat ya. Oke, akan saya melakukan penarikan energi sobat ya, seperti biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sobat ya, sekarang saya shuffle ya, saya ambil 5 zodiak ya sobat ya, yang akan semoga yang akan bisa adanya roda keberuntungan ya, kesuksesan di seputar asmara dan keuangan ya, di akhir Juli sampai 10 Agustus ya, batasnya ya. Sekali lagi di akhir Juli sampai 10 Agustus ya. 5 zodiak ya. Satu, dua,
Oke, sudah ada 5 kartu ya, ataupun sudah ada 5 zodiak. Nah, sekali lagi sobat ya, kalau memang yang menonton di channel Ruang Batin harap bersabar ya. Sering saya mengatakan ya harap bersabar, karena orang sabar itu pasti akan disayang sama Sang Maha Kuasa, kan seperti itu. Ya, jika pun mengatakan masih tetap aja mengatakan saya berbelit-belit, ya monggo silakan, kan seperti itu. Yang penting ya beginilah saya ya, tidak mau mengikuti orang lain ya. Saya mau jadi diri sendiri. Oke ya, langsung saya buka ya, nanti akan saya sebut seperti biasa. Saya akan jelaskan dulu dan zodiaknya akan saya sebutkan terakhir setelah penjelasan ya. Oke, sekali lagi untuk zodiak saya tarik untuk zodiak dan tanggal lahir ya. Ini kartu pertama ada 8 koin sama Three of Cup ya sobat ya. Ini 8 koin ya, orang yang bekerja keras ataupun memahat ya. Dan sama Three of Cup, 3 cup ya, dibawa 3 orang ini ya. Yang kelihatannya lagi ada pesta ataupun rasa ceria ataupun bersenang-senang ya. Oke ya. Saya baca yang 8 koin dulu. Di sini kalau saya menangkap energi kalian yang sudah masuk di sini ya, ini ada beberapa dari kalian yang memang ya, sekali lagi yang memang posisinya itu sedang bekerja keras ya, untuk bisa menyetabilkan suatu hal asmara ya, juga keuangan. Di sini saya merasakan kuat ya, adanya beberapa dari kalian ini ya, kebanyakan besar sedang berusaha ya, bagaimana saya ini agar asmara saya stabil, agar keuangan saya bisa cukup aman ataupun bisa dikatakan cukup stabil, kira-kira seperti itu. Dan di sini harapan kalian besar ya. Oke, bisa ditangkap ya, adanya suatu perjuangan yang kuat. Di kartu kedua tadi ada Three of Cup ya. Di sini terlihat kalian juga menginginkan adanya suatu kebahagiaan-kebahagiaannya. Mungkin akan bisa, mungkin ketika kalian sukses dalam hal asmara, baik dalam asmara, terus baik dalam hal keuangan. Di sini kelihatannya kalian juga mempunyai rasa apa ya, ingin berbagi ya, seperti itu ya, berbagi rasa senang ya. Baik dengan keluarga ataupun teman dekat ataupun orang-orang di lingkup kalian, terutama pasangan kalian. Ketika kalian bisa sukses dalam hal asmara, itu akan menjadi baik, dan keuangan sukses dan akan menjadi baik. Di sini kelihatannya kalian ingin berbagi, kira-kira seperti itu ya. Dan ini memang baik ya, ketika kita memang adanya suatu kesuksesan dan kita adanya suatu keberhasilan ya, tidak ada salahnya lah ya, kita juga harus apa ya istilahnya itu, kita harus berbagi ya, biar yang kita dapatkan itu lebih berkah lagi, lebih baik lagi. Oke, saya akan tarik energi dari zodiak apakah ya yang berada di kartu nomor 1 ya, juga secara tanggal lahir yang beruntung ya. Bismillah. Oke ya, untuk kartu yang pertama ini ya, kelihatannya kalian ya berada di naungan zodiak Sagittarius ya. Selamat ya untuk zodiak Sagittarius ya. Kalian akan insya Allah akan menemukan sukses ya, akan menemukan apa yang kalian inginkan itu bisa tercapai. Bisa saja nanti di akhir Juli ataupun paling lambat 10 Agustus ya. Tapi ingat ya, ini zodiaknya Sagittarius kan ada tanggalnya ya. Sekali lagi ada tanggalnya. Ini tanggalnya sebentar saya deteksi lagi ya, agar bisa lebih pas ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, saya bisa menangkap ya. Di sini kelihatannya tanggal 11 ya. Tanggal 11
tanggal 26 ya, tanggal 13, tanggal 23, tanggal 9, dan tanggal 7 ya sobat. Ini kalau saya melihat yang terakhir ini tanggal 7 ya. Oke, alhamdulillah ya, saya bisa apa istilahnya, bisa melihat tanggalnya ya. Harap disimak baik-baik ya, tanggal yang sudah saya sebutkan itu plus zodiaknya, yaitu yang akan bisa menemukan hal kebaikan ya dalam hal asmara juga keuangan ya. Jadi bisa ditangkap ya. Jadi untuk tanggalnya ataupun ya terutama untuk tanggalnya ya, kalian harus benar-benar melihat ya, karena zodiak itu kan umum ya, karena ini ada tanggalnya juga, apakah ada tanggal kalian kan, seperti itu. Oke, di kartu kedua ada Two of Pentacles sama 4 Pentacles ya. Ada 2 koin sama 4 koin ya di sini ya. Ini untuk kalian yang tertangkap di nomor 2 ini, kelihatannya kalian selama ini bisa dikatakan hampir kesulitan ya, hampir kesulitan, dan di sini kelihatannya kalian mau berjuang bagaimana asmara agar lebih baik, bagaimana keuangan agar lebih baik. Di sini kelihatannya kalian merasakan kewalahan ya, hampir kewalahan di sini ya, karena memang mungkin berat ujian kalian di sini, dan kalian tetap mau menyetabilkan, mau menyeimbangkan ya. Di sini katanya seperti itu. Terus kartu kedua ada 4 poin ya, tadi saya menunjukkan. Di sini kelihatannya juga sama ya, akan adanya suatu harapan-harapan yang kalian inginkan ya, tetap ya, karena saya ini memang menarik energi asmara dan keuangan. Tetap di sini kalian adanya suatu harapan-harapan yang besar, harapan-harapan yang kuat ya. Di sini saya juga melihat secara terawangan juga, di sini kelihatannya kalian menginginkan menggenggam ya, kira-kira seperti itu, menggenggam hal asmara agar lebih baik, menggenggam hal keuangan agar lebih baik. Itu yang saya lihat ya, secara energi terawangan juga saya merasakan seperti itu ya. Adanya suatu harapan besar ya di sini ya, dan di sini kelihatannya juga akan bisa menemukan sukses ya. Oke, saya akan tarik energi kalian ya. Di sini juga apa ya, bisa dikatakan di sini juga menyimpulkan keinginan yang kuat ya, keinginan yang kuat untuk bisa mencapai, untuk bisa menggenggam asmara dan keuangan secara lebih baik lagi. Oke, saya tarik zodiak dari orang kedua. Oke, saya bisa menangkap ya. Kalau secara zodiak dulu ya, kalau secara zodiak dulu ini kelihatannya bagus ya, ini ya, kelihatannya saya menangkap di sini adanya kalian yang berada di naungan zodiak Libra ya. Kelihatannya Libra akan sedikit ya, akan istilahnya akan lega sedikit, bernafas ya, kira-kira seperti itu ya, karena saya melihatnya memang zodiak Libra ya. Sekarang saya deteksi untuk tanggalnya ya. Ini Libra ya, kalau saya melihat ini katanya tanggal 2 ya, tanggal 17, dua tiga, tanggal 5, tanggal 29, terakhir tanggal 30 ya. Ini kalau saya melihatnya seperti itu, yang terakhir ini tanggal 30 ya kelihatannya ya. Oke ya, bisa ditangkap ya, alhamdulillah ya. Selamat buat kalian yang mempunyai zodiak Libra dan tanggal yang sudah saya sebutkan ya.
Oke, saya akan cek untuk energi orang yang ketiga ataupun zodiak ketiga. Di sini ada The Star ya, sama ada Ace of Cup ya, The Star, Ace of Cup ya. Di sini sama ya, kelihatannya kalian juga mengharapkan penuh ya, banyak bercita-cita, banyak keinginan di sini agar asmara kalian bisa stabil, bisa lebih baik lagi. Di sini saya juga menangkap ya, kalau secara terawangan ini saya juga menangkap adanya suatu perpisahan ya, saling meninggalkan, dan kalian kuat ya, energinya ingin kembali di sini ya, ingin bisa adanya suatu hubungan lagi dan tidak saling pecah lagi ya, kira-kira seperti itu. Kalian menginginkan hubungan yang bisa nyambung lagi, kira-kira seperti itu ya. Di kartu The Star ya, harapan yang tinggi, harapan yang kuat. Di kartu kedua tadi ada Ace of Cup ya. Nah, di sini adanya Ace of Cup, tangan keluar dari awan, memegang cup besar, ada merpati ya. Di sini kelihatannya kalian akan bisa mencapai semua itu sobat ya. Biarpun saya merasakan di sini adanya liku-liku yang kuat ya, liku-liku yang tajam menghantam kehidupan kalian di seputar asmara dan keuangan, tetapi di sini saya melihat adanya suatu keberhasilan ya di sini ya, karena mungkin perjuangan kalian ya, kalian tidak mau menyerah, kalian mau berusaha kuat, mau berjuang, dan inilah poinnya, kalian akan bisa mendapatkan asmara dan keuangan yang bisa dikatakan lebih layak, lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarin ya. Oke, langsung saja saya tarik energi dari zodiak apa ya ini ya. Oke ya, di sini tertangkap dari kalian untuk secara zodiak ya. Ini Aquarius ya, Aquarius masuk di sini ya. Saya akan cek tanggalnya ya. Oke, saya sudah menangkap ya, di sini ada terlihat 4 ya, tanggal 4, tanggal 8, 13, 29, 23. Oke ya, saya menangkapnya seperti itu ya. Silakan diingat-ingat sobat ya, itu zodiak kalian Aquarius dan tanggalnya seperti yang sudah saya sebutkan ya. Selamat untuk Aquarius ya. Ini Aquarius ini kelihatannya baru muncul ya. Kemarin-kemarin tidak pernah muncul dia ya. Karena sekali lagi nanti saya akan jelaskan ya. Ini di kartu keempat ataupun orang keempat atau zodiak keempat ini ada Knight of Cup sama The Fool. Ini Knight of Cup sama The Fool. Ini artinya kalian kelihatannya banyak yang stuck ya. Banyak yang stuck, banyak yang dibingungkan tentang hal asmara dan keuangan. Di sini kelihatannya kalian cuma diam saja, kira-kira seperti itu. Mungkin mau maju kalian ragu-ragu, mau mundur kalian akan adanya suatu kekecewaan nantinya, kan bingung. Ya seperti itu kalian ya. Di sini tertangkapnya seperti itu. Mau maju ini takut nggak berhasil, mau mundur nanti kalian ya juga takut kecewa, kan membingungkan. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin ada suatu permasalahan-permasalahan yang kalian pikirkan dulu ya agar mau maju. Dan di sini terlihat kalian stuck di sini ya. Oke ya. Tentang asmara dan keuangan. Di sini ada depul ya. Tadi saya mengatakan kartu kedua ada depul ya. Di sini kalian adanya suatu semangat yang tinggi, keyakinan yang kuat, dan kalian di sini katanya juga tidak mau diintervensi sama orang lain ya. Istilahnya itu jarang mau. Kalian lebih menuruti rasa hati kalian, keyakinan kalian, dan semangat kalian. Dan di sini kelihatannya juga kalian ya juga banyak sih yang akhirnya apa ya, terjatuh ya, karena menurut egoisme yang tinggi di sini ya. Seperti itu ya, biarpun di sini kalian ada juga yang mencapai suatu keberhasilan. Oke ya, semuanya itu akan berubah menjadi indah, menjadi baik. Kira-kira zodiak apa ya? Oke, saya tarik dulu energi dari zodiak dulu.
Oke, saya bisa menangkap ya. Saya bisa menangkap ya. Di sini kalian yang mempunyai zodiak Scorpio ya, Scorpio selamat ya. Sekarang saya cek tanggalnya dulu ya. Tanggal 4 ya. Ini saya melihat 4. Tanggal 10, 17, 18, 21, 26. Oke ya, saya hentikan ya. 26 ya. Untuk di tanggal sampai 26 yang saya sebutkan tadi ya. Oke, selamat untuk kalian ya. Ini untuk zodiak yang terakhir ya, kartu kelima. Di sini ada The Death ya, sama Judgment ya sobat ya, The Death sama Judgment. Di sini saya juga menangkap energi kalian ya. Di sini kalian banyak yang apa ya, bisa dikatakan adanya suatu kegagalan dalam asmara, dalam keuangan selama ini. Karena apa? Di sini kelihatannya kalian juga adanya suatu ragu-ragu ya. Kalian di sini mau maju itu ragu-ragu ya, mau mundur juga ragu-ragu, hampir sama ya sama yang tadi ya. Di sini kelihatannya kalian lebih stuck di tengah-tengah di sini ya. Ya maka dari itu di sini kelihatannya kalian banyak sekali yang kesulitan akhirnya ya untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian impikan itu akhirnya kesulitan ya, seperti yang saya bilang tadi, karena ada dua tema kan, asmara dan keuangan. Ya, jikapun kalian ingin mencapai asmara dan keuangan itu lebih baik, di sini kalian kesulitan karena kalian di sini stuck ya. Bahkan kalau saya melihat ya, kalau saya melihat dengan terawangan saya ini, terkadang kalian ini mundur malahan gitu loh. Malah ya istilahnya kalian diuji terus kalian tidak kuat ujian, akhirnya kalian down ya, tidak mau berjuang lagi, kalian mundur ya, itu malah kacau nanti. Di sini saya melihatnya seperti itu, Pak. Akhirnya banyak dari kalian ya akhirnya ya seperti itu, tersendat-sendat masalah asmara sama keuangan kalian, karena kalian di sini tidak berani untuk maju. Ketika sudah masuk, kalian itu tidak berani untuk masuk terus ya, adanya suatu kebimbangan yang kuat di sini ya. Jangan seperti itu sobat ya, ketika kita sudah pas apa yang kita inginkan, ya langsung saja maju saja, jangan mundur ya. Kira-kira seperti itu. Ini saya hanya menyemangati kalian ya, memotivasi ya. Di sini ada judgment ya. Bagus ya di sini ya. Kelihatannya juga akan kalian banyak beberapa dari kalian yang mungkin selama ini menunggu penantian ya, menunggu jawaban-jawaban ya, kabar baik yang kalian inginkan ya, tentunya sesuai tema tentang hal asmara juga keuangan. Di sini banyak kalian yang sudah menunggu, apakah saya akan berhasil, apakah saya akan sukses, apakah saya bisa menggenggam itu semua ya. Kelihatannya di sini penuh harapan tinggi dan itu akan terjawab, karena jasmine ini artinya kabar baik yang akan datang, yang akan menghampiri kalian setelah kalian menunggu suatu penantian panjang ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, saya akan tarik energinya ya. Ini untuk zodiak apa ya yang terakhir ya. Oke, saya bisa menangkap di sini ya. Ini kelihatannya ada zodiak yang masih bertahan di sini ya, kelihatannya cuman satu ya ini yang masih bertahan. Ini kalian yang berada di zodiak Leo ya, kalian masih bagus ya, masih bertahan ya. Saya tidak melihat adanya suatu Gemini ya, tetapi yang masih benar-benar eksis ya, bersinar ini secara penerawangan, ini berada di naungan zodiak Leo ya. Akan saya cek ya untuk tanggal kelahirannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa menangkap ya. Di sini terlihat tanggal 3, tanggal 8,
tanggal 18 tanggal 6 27 28. Oke, saya hentikan ya untuk sampai di tanggal 28 ya. Oke, bisa ditangkap ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Leo dan tanggal yang sudah saya sebutkan ya, kira-kira seperti itu. Oke ya, mungkin itu dulu ya sobat ya yang bisa saya sampaikan ya. Semoga akan bisa manfaat ya buat kalian, agar kalian akan bisa lebih termotivasi lagi ya. Jangan adanya suatu kekecewaan, jangan adanya suatu perenungan-perenungan ya yang itu akan bisa menutup energi negatif kalian ya. Kalian harus tetap semangat, harus tetap ceria ya. Sehingga apa? Sehingga kalian tidak tertutup dengan energi negatif dan yang positif itu akan masuk ya. Kira-kira seperti itu sobat ya. Dan sekali lagi perlu saya jelaskan, sampai selama ini ya yang sudah konsul sama saya itu rata-rata tertutup ya. Rata-rata itu tertutup dapat kiriman dari orang lain, adanya suatu unsur sentimen ataupun ya bisa dikatakan memukul dari belakang. Kelihatannya di depan baik, di belakangnya yaitu tadi menyerang kalian. Rata-rata yang saya temui ya seperti itu, adanya pengiriman energi hitam ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu penyampaian dari saya. Apapun itu ya, sekali lagi ini bersifat general reading ya. Yang saya tembak zodiak kalian dan tanggal lahir kalian. Yang jelas itu pastinya akan mengacak energinya ya. Enggak tahu itu kena siapa ya. Semoga saya berharap akan mengena di sahabat yang sudah bergabung di channel Ruang Batin ya. Saya berharap demikian. Saya tidak berharap yang kena ini di luar channel, di channel Ruang Batin ya. Tetapi yang sudah bergabung ataupun yang sudah menjadi keluarga besar di channel Ruang Batin, saya berharapnya demikian ya. Oke, bisa ditangkap ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi, yang kurang baik tetap jadikan waspada dan hati-hati dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya ya. Satu kali lagi ya sobat ya, harap saya pesan satu kali lagi, ketika kalian WA saya dan sekarang bukan saya lagi ya yang memegang, tetapi admin saya ya, karena saya tidak mungkin memegang itu ya, cukup dari admin yang memegang. Ketika memang adanya suatu lambat untuk membalas WA kalian ya, harap bersabar, mungkin adminnya lagi sibuk, lagi membalas yang konsul satunya, kan kira-kira seperti itu. Karena banyak di sini ya, sekali lagi kekuatan saya juga 6 orang per hari ya. Biarpun misalkan satu hari ini lebih dari 6 orang, yaitu saya pending ya, saya tetap ambil 6 dulu ya, yang lainnya ya besoknya, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi bukan saya lagi yang memegang HP, tetapi admin saya ya. Oke, mungkin bisa ditangkap ya. Dan yang paling terakhir tetap saya Dani Kasya tidak lupa mendoakan kalian semua, khususnya yang bergabung di channel Ruang Batin ini, tetap diberi kesehatan ya, secara jasmani dan rohani ya, tetap diberikan keselamatan di dunia wal akhirat, juga tetap kalian ketika punya impian, punya cita-cita ya, punya harapan-harapan yang positif, itu akan bisa terkabul, akan bisa terwujud atas izin Sang Maha Kuasa ya. Kira-kira seperti itu doa saya untuk kalian semua ya. Tetap kita harus bersabar ya, harus berpikir positif thinking ya, saling menghargai, cuman itu saja. Oke, sekali lagi saya Dani Kasya, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.